A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah, berjumpa kembali bersama saya pada pagi hari ini. Dan insya Allah pada pagi hari ini saya sedikit ingin berbagi kajian agama Islam kepada Bapak Ibu. Dan insya Allah silahkan diambil manfaatnya. Adapun menjadi judul kajian saya pada pagi hari ini adalah jadikanlah sholat sebagai pegangan hidup. Baik, adapun makna dan arti dari sholat sendiri, kalau secara kebahasaan artinya adalah doa. Hal ini terkandung dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sholat diartikan dengan doa karena memang dalam pelaksanaan sholat tersebut dipenuhi dengan doa-doa. Secara syar'i, sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan bagian dari ajaran terpenting dalam agama Islam. Hal ini disebutkan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi, Islam dibina atas 5 hal, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Abu Dawud. Dalam suatu ibadah, sesuatu yang dianggap rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Jika tidak ada atau tidak terlaksana, maka ibadah itu menjadi batal. Dengan demikian, rukun Islam adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi identitas dari keislaman seseorang. Jika tidak ada, maka berarti batallah keislamannya. Sholat adalah ibadah yang sangat penting, bahkan dia merupakan bukti keimanan seorang muslim. Nabi SAW menegaskan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir adalah sholat. Hadis riwayat Muslim. Artinya, ketika seseorang tidak lagi mendirikan sholat, maka dia lebih tepat dikatakan sebagai orang yang kafir lantaran keingkarannya terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah syariat yang pertama dalam ajaran Islam, bahkan salat sudah diperintahkan semenjak adanya agama Islam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, adapun manfaat dan kegunaan salat, yang pertama adalah mereka yang senantiasa memelihara sholat, Allah menjanjikan mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Masya Allah. Hal ini Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Sholat juga berfungsi untuk menenangkan jiwa manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat yang berbunyi, Innal insana khuliqa halu'a Iza massahu syarru jazu'a Wa iza massahul khairu manu'a Ilal musallin Allazina hum ala salatihim da'timun. Ya, artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia akan berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan,
ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23. Sholat juga akan dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah katakan, dalam hal ini Nabi SAW bertanya kepada sahabat, bagaimana menurut kalian jika di depan pintu rumah kalian terdapat sungai yang darinya ia mandi 5 kali sehari? Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa di tubuhnya ya Rasulullah. Nabi bersabda, begitulah orang-orang yang sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan sholat juga dapat dijadikan sebagai penyembuh. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan juga orang yang senantiasa memelihara sholatnya, Allah akan pelihara pula jasadnya di dalam kuburan. Masya Allah. Nah, yang berikutnya yang sahabat muslim yang dirahmati Allah, Allah juga mengatakan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-23 yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Nah, seperti yang tadi sebelumnya kita sampaikan, ya, ayat di atas menegaskan bahwa dengan sholat akan dapat menciptakan ketenangan dari jiwa manusia yang senantiasa berkeluh kesah. Nah, ketenangan jiwa akan banyak memberikan dampak pada ketenangan pada perbuatan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika demikian halnya, maka inilah salah satu faktor penunjang terpeliharanya manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah suatu ibadah yang terdapat di dalamnya segala jenis zikir yang terbaik. Dengan demikian, sholat adalah bentuk zikir seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, yang berikutnya, sholat merupakan sarana terbaik dalam memelihara kesehatan tubuh. Hal ini dapat dipahami dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada setiap manusia diciptakan 360 persendian dan seharusnya yang bersangkutan bersedekah untuk setiap persendiannya. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, siapa yang sanggup melakukannya? Rasulullah menjawab, membersihkan dahak yang ada di masjid atau menyingkirkan sesuatu yang dapat mencelakakan orang dari jalan raya. Apabila ia tidak mampu, maka sholat duha 2 rakaat dapat menggantikannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa sholat duha adalah sarana mensyukuri nikmat kesehatan persendian. Terkait dengan hal ini, Allah telah janjikan bagi orang yang bersyukur, maka akan Dia tambah nikmat kepada orang tersebut. Sehingga pantaslah orang yang selalu sholat duha akan selalu mendapatkan kesehatan persendian dan tulang-tulangnya. Dari sisi kesehatan, waktu duha adalah waktu terbaik untuk berolahraga bagi kesehatan tulang manusia. Sholat duha yang banyak menggerakkan anggota tubuh tentunya dapat dijadikan oleh umat Islam sebagai sarana olahraga yang terbaik. Sholat yang didirikan secara teratur dan benar dapat memberikan manfaat dalam menstabilkan tekanan darah. Sebuah majalah kedokteran di Jerman pernah memuat sebuah hasil survei yang dilakukan terhadap 155 orang negro secara terpisah dan dengan kisaran umur 25-45 tahun. Tekanan darah mereka selalu dimonitor selama 24 jam. Hasil uji coba tersebut menyatakan bahwa rata-rata tekanan darah orang-orang tersebut adalah normal dan cenderung stabil. Para peneliti yang melakukan eksperimen tersebut menyatakan bahwa mereka termasuk dalam kalangan orang-orang yang bertakwa dan komitmen terhadap agama. Masya Allah. Sholat juga dapat dijadikan sebagai penyembuh, sehingga wajar saja bila ada umat Islam yang memiliki pengalaman spiritual tentang kesembuhannya dari penyakit berkat bantuan Allah melalui sarana sholat yang dia dirikan. Adapun orang yang sembuh dari penyakit kanker kulit,
melalui media sholat tahajud. Adapun orang yang sembuh dari penyakit yang amnesia, lupa ingatan, berkat sholat yang dia kerjakan. Ada pula orang yang sembuh penyakit pengeroposan tulang berkat bantuan sholat dan juga zikirnya. Masya Allah, barakallah. Pengalaman-pengalaman seperti ini dapat diterima secara rasional karena sholat adalah ibadah fisik dan mental, sehingga wajar saja sholat tersebut akan mendatangkan kesehatan fisik dan juga mental. Mudah-mudahan berdasarkan uraian di atas terlihat betapa sholat akan banyak memberikan manfaat bagi mereka yang mendirikannya. Oleh karena itu, mestinya sholat tidak lagi dianggap sebagai sebuah kewajiban yang membebankan, tetapi merupakan kebutuhan setiap manusia. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan ayah bunda, bapak ibu, sahabat muslim semuanya bisa mengambil manfaat dari kajian kita pagi hari ini. Dan sampai jumpa lagi di kajian pendek berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.